¡Saca las barras, joder! ¡Ya! ¿Qué hacemos? ¡Joder! ¡Quieren que peleemos! ¡Oye! ¡Los de arriba me oís! Pero no me hagáis nada, por favor. Él es el y quien da la vida. En el corazón de todo. Mirad, mirad la luz. Y no se hace. Ven. ¿Qué haces? Ellos son buenos chicos. No les guardo rencor. No te acerques. Ven a mis hijos cuando salgas. Determinación para participar en una... Comer no es solo un derecho. Perderás un brazo. Perdido muchísimo para llegar hasta hoy. Aunque parece que no... Sí que te has ganado el mismo destino que corrió tu compañero. Halo semua, selamat datang kembali di Lingkar Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama Mimin tentunya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Platform 2024. Agar kalian tidak kebingungan dengan jalan ceritanya, Mimin sarankan buat kalian menonton The Platform sebelumnya, agar kalian tidak celingak-celinguk seperti orang kehilangan dompet yang berisi 10.000. Nggak lucu, bodo amat. Film ini menceritakan misteri penjara lubang vertikal dengan pembagian makanan melalui platform untuk para napi. Tak seperti penjara pada umumnya mengenai sebuah aturan, para napi di sini membuat sistem sendiri dengan peraturannya. Mereka akan membagi makanan seadil-adilnya agar sampai ke penjara paling bawah. Bagaimanakah kehidupan para napi di penjara aneh tersebut? Adakah yang bisa berhasil selamat? Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung saja simak alur cerita filmnya. Kisah dibuka dengan berbagai macam orang yang datang ke penjara vertikal. Berbagai alasan disebutkan, ada yang dikirim karena dijanjikan sesuatu dan ada pula yang dikirimkan karena berbuat kriminal. Salah satunya adalah napi pria parubaya bernama Zamiatin yang berusaha membakar rumah orang tuanya. Orang-orang tersebut diminta menyebutkan makanan favoritnya dan membawa satu benda untuk dibawa ke penjara lubang, termasuk si Zamiatin. Ia memilih pizza dengan full daging dan membawa sebuah benda, yaitu sebuah korek api. Singkat cerita, Zamiatin terbangun dan berada di lantai 24 bersama wanita yang kita sebut saja bernama Mbak Puan ya lur. Agar kalian tidak bingung, maka kami memberikannya nama Mbak Puan, tapi bukan Puan yang seperti itu. Setiap harinya makanan akan diturunkan dari lantai atau sampai lantai terbawah, dengan setiap lantai diisi oleh 2 orang.
Mbak Puan dan Zamiatin harus mengikuti sistem yang ada di sana. Mereka harus memakan makanan yang telah dipilih dan menghabiskannya sebelum platform diturunkan, atau yang terjadi adalah perubahan suhu yang sangat ekstrim. Namun di hari pertama Zamiatin mendapati pizzanya dimakan orang dari lantai 21. Melihat hal tersebut, laki-laki sebut saja si David menenangkan Zamiatin karena sistem yang akan menghukum orang-orang yang sangat rakus. Dan sejak gerakan solidaritas dikampanyekan, para napi hanya bisa memakan makanan yang telah dipilih dan terus menyambung komunikasi agar makanan bisa rata sampai lantai bawah. Mbak Puan yang bisa mengerti itu langsung membagikan kroket miliknya pada si Zamiatin. Hingga pada malam harinya komunikasi terputus dari lantai 44. Dan 2 lantai di atasnya akan turun untuk mengingatkan agar makanan bisa sampai lantai bawah. Begitupun dengan lantai 21, lantai 19 dan 20 akan turun ke bawah menyelamatkan pizza si Zamiatin. Cara seperti itu akan terus dilakukan agar para napi paham. David juga menjelaskan bahwa ada 333 lantai, artinya harus membagi makanan dengan adil. ¿Cuántos niveles hay? 333. Importante es que llegue comida a todos. Bajaran al 21 para defender. Keesok harinya, lantai 19 dan 20 turun ke lantai 21. Di sana terjadi perkelahian karena lantai 21 memberontak dan David meminta di bawahnya bersiap melawan dari lantai 21. Saat mencapai lantai 24, sebuah mayat ditemukan. Hingga sementara itu, David akan melawan napi lainnya. Tapi naas, teman satu David tewas akibat suhu ekstrim karena makanan bercacaran di lantai 2. ¿Qué hacemos? ¡Quieren que peleemos! Oye, los de arriba me oís. Pero no me hagáis nada, por favor. Kemudian David yang berhasil menangkap orang barbar dari lantai 21, ia mengikat dan akan diserahkan kepada pihak pengeksekusi. David juga menjelaskan bahwa sosok yang disebut Master sebagai napi yang memulai prinsip solidaritas, ia pernah mengalami berada di tingkat paling bawah hingga tidak makan selama sebulan penuh. Bahkan ia rela memotong pahanya sendiri untuk dibagikan para napi di lantai bawah. Ngeri. Persetan dengan omong kosong itu, Zamiatin yang sadar 2 hari ia tidak mendapatkan makanannya pun Carne de su propio muslo a los necesitados. Sus hijos han ido extendiendo este mensaje desde la comida. Lo que tú digas, Robespierre. 2 días. Pada malam harinya, David terpaksa membuang mayat teman satu selnya ke dasar penjara paling bawah. Secara beringas mayat tersebut dilahap oleh makhluk-makhluk di sana. Keesokannya, Zamiatin mendapatkan pizzanya, sementara David sibuk membuang makanan para napi yang sudah tewas agar tidak ada makanan yang berlebih. Kemudian ia akan membawa orang dari lantai 21 menemui sang master menggunakan platform. Hari demi hari Mbak Puan dan Zamiatin menjalani kesehariannya seperti berbagi makanan, melukis, dan aktivitas lainnya yang dikerjakan secara bersama. Setelah makanan, mereka juga membuang makanan sama seperti yang dilakukan oleh si David. Sampai pada hari terakhir dikabarkan bahwa makanan sampai pada lantai 175 dan itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat besar. ¿Para qué? ¿Para bailar? Para bailar. Hingga di keesok harinya, sebulan sekali mereka dipindah ke sel yang berbeda. Kini Mbak Puan dan Zamiatin berada di lantai 180. Hingga saat platform makanan datang, sama sekali tak tersisa makanan sedikit pun. Hingga hari demi hari dilalui, Puan mengalihkan laparnya dengan menggambar, sementara kondisi Zamiatin kini semakin memburuk. Él es y quien da la vida. En el corazón de todo. Mirad, mirad la luz y no se hace. Ven.
Kemudian pintu komunikasi tetap berjalan siapa saja orang yang harus dicurigai. Salah satunya adalah pria berbadan gemuk dari lantai 24. Tentu saja yang dimaksud adalah Zamyatin. Mendengar hal itu, Puan mengatakan mereka berasal dari lantai 46. Kemudian Shin pun flashback pada saat pertama kali Zamyatin datang. Alasannya ia masuk penjara ini bukan karena ingin membakar rumah orang tuanya, namun ia berharap di penjara ini akan menjadi dirinya sebagai orang yang disiplin. Zamyatin yang merasa frustasi di dalam penjara pun memutuskan bundir alias bunuh. ¿Qué haces? Ellos son buenos chicos. No les guardo rencor. Te acerques. Pero a mis hijos cuando salgas. Setelah melewati 30 hari, Mbak Puan dari lantai 180 berganti di lantai 51 bersama napi baru bernama Natalia. Seperti biasa, sebagai penghubung komunikasi, para napi-napi saling bertanya pada lantai atas dan paling bawah. Mbak Puan juga menjelaskan sistem di penjara tersebut kepada si Natalia ini. Sementara itu di lantai 54 ada orang rakus dari lantai 2 yang berpura-pura menaati aturan dan membunuh teman satu selnya. Goblok. Melihat ketidakadilan itu, Mbak Puan akan turun ke lantai 54 menghajar orang rakus meskipun menurut sistem bukan kewajibannya karena seharusnya 2 lantai di atasnya. Keesok paginya setelah makan, Puan dan Natalia sepakat melanggar sistem dan turun menggunakan platform menuju lantai 54. Sesampainya di lantai 54, si rakus dengan brutal melakukan pemberontakan dan berhasil selamat karena Mbak Puan tak tega menghabisinya. Nggak mungkin Mbak Puan. Más para acabar con este cerdo. Órdenes arriba. Dios, metió aquí dentro. Recuperarme. Por favor. Kini Puan dan Natalie berada di lantai 54 bersama seseorang yang berkebutuhan khusus. Malam harinya saat napi berkebutuhan khusus sudah tertidur, Natalia menceritakan bahwa dirinya sudah 6 bulan berada di penjara dan tentu mengerti sistem yang ada di sana. Awalnya sistem itu terasa ideal, namun suatu saat ia dan temannya satu selnya melihat orang kekurangan gizi. Kemudian ia memberikan makanan orang yang sudah mati. Karena melanggar aturan, Natalia dihukum oleh kelompok loyalis yang dipimpin oleh daging babi. Ya, namanya memang daging babi lur, bukan daging babi. Daging babi memberikan hukuman pada Natalia dengan memotong satu tangannya, sementara temannya melawan dengan mencongkel kedua mata daging babi. Ia pun harus kehilangan nyawa karena dibantai oleh kelompok loyalis. Sampai Natalia menyimpulkan tidak ada orang yang berhasil selamat dari penjara itu. Satu-satunya cara ialah dengan kabur saat proses interval setiap bulannya. Keesok harinya, daging babi dan anggotanya turun ke lantai 54 menghukum orang-orang yang melanggar aturan. Salah satu tangan mereka akan diikat pada platform, sementara Natalia ditelanjangi dan diikat untuk dijadikan santapan orang-orang di lantai bawah. De vuestra determinación para participar en una... Comer no es solo un derecho. Perderás un brazo. Perdido muchísimo para llegar hasta... Aunque parece que no... Sí que te has ganado el mismo destino que corrió tu compañero.
Singkat cerita 30 hari terlewati, Mbak Puan berpindah ke lantai 72 bersama kakek-kakek bernama Termigazi. Jika sudah menonton film sebelumnya, sosok Termigazi merupakan orang yang sangat rakus dan mementingkan kepentingannya sendiri. Ia pun tak segan-segan membunuh teman satu selnya untuk dijadikan santapan. Sementara itu Mbak Puan merasa terganggu dengan sistem yang seenaknya dibuat oleh daging babi. Itu sama halnya orang barbar. Ia pun bertekad turun ke lantai bawah melawan kelompok loyalis bersama Termigazi ini lur. Orang-orang yang berada di lantai bawah merasa senasib dengan Mbak Puan. Akhirnya bersekutu menjadi kelompok pemberontak yang menuntut kebebasan. Kemudian kelompok pemberontak berhenti di lantai sebelum tempat untuk beristirahat. Di sana Mbak Puan melihat adanya lukisan anjing yang tenggelam. Sementara di sisi lain, kelompok loyalis yang menyadari adanya kelompok pemberontak, mereka pun membuang makanan milik para pemberontak. Que queda de mes. Cada día la plataforma baja. Y cuando estéis hambrientos y vosotros... ¡Hijo de puta! Suplicio a los caudillos de esta absurda red. Sementara itu pemberontak yang tidak kebagian jatah makan, Termigazi menyarankan untuk turun ke lantai bawah menyantap para napi di sana. Hari demi hari mereka pun bertahan hidup seperti Sumanto. Ya kalian tahu sendirilah siapa tuh Sumanto. Mbak Puan dengan prinsipnya hanya memakan kertas, sampai pada akhirnya ia pun sangat terpaksa harus memakan daging tersebut. Keesokannya kelompok loyalis turun untuk mencegah agar tidak banyak korban lagi. Saat platform sampai, pertarungan antara kelompok loyalis dan pemberontak pun terjadi. Mereka bertarung layaknya hewan yang mempertahankan wilayah. Hingga di lantai tersebut tersisa Puan, Termigazi dan juga daging babi. Di situ daging babi yang terlihat tak berdaya akhirnya dibunuh oleh perempuan. Acaba lo que empezaste. Yo tengo un cuchillo. Pero se me lo que queda con tu propia cara. Kemudian Shin pun beralih flashback. Alasan Puan masuk ke penjara ini hanya membutuhkan waktu untuk menebus kesalahannya karena tak sengaja membunuh anak dari kekasihnya. Kini setelah 30 hari akan terlewati, Puan pun mengajak Termigazi kabur dari penjara ini. Namun Termigazi menolak dan tetap di sini karena bisa bebas menjadi Sumanto. Puan pun akhirnya memakan lukisan itu dan membuatnya pingsan agar tidak menghirup gas bius. Kemudian Shin pun beralih pada piramida anak yang memperebutkan posisi teratas. Kemudian datang 2 orang menjemput anak tersebut. Di sisi lain Puan yang berhasil sadar saat proses interval melihat kondisi penjara tersebut hampa dan kehilangan gravitasi. Ia bisa melihat bagaimana orang-orang dipindahkan dari lantai 1 ke lantai lainnya. Hingga perempuan melihat sosok anak kecil yang tadi di bawah. Ia berusaha menyelamatkan anak kecil tersebut sampai berada di lantai paling dasar. Ia pun bertemu Goreng di film selanjutnya yang bersiap akan membunuh anak tersebut.
Namun dari kejadian itu Puan langsung tersadar dan kini dirinya sudah berada di atas platform bersama anak kecil tersebut. Sampai pada lantai dasar, Puan diberitahu bahwa waktunya sudah habis, sementara anak tersebut masih baru dimulai untuk menyampaikan pesannya. Ellos pueden subir. Viaje ha terminado. Di akhir film kita juga diperlihatkan napi-napi yang berhasil menyelamatkan anak kecil sampai lantai dasar. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan, seluruh. Apakah akan ada film The Platform selanjutnya? Entahlah, marilah kita tunggu ya. Tetapi filmnya ini lumayan juga nih karena ada si Sumanto, di mana Sumanto ini ternyata juga menginspirasi ya. Dan dari film ini yang kita bisa ambil pelajarannya adalah ketika sistem sudah tidak lagi relevan dan malah menindas, hanya ada satu kata yaitu lawan. Baiklah dulur-dulurku semua, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tim yang bertugas pamit undur diri and see you.